Halo guys, Assalamualaikum. Selama ini aku bikin berbagai topik tentang Jepang, kegiatan selama tinggal di Jepang, kadang membahas perbandingan antara di Jepang dan di Indonesia. Sebagai orang Indonesia, ya khususnya orang Sunda yang tinggal di Jepang guys. Memang sampai beberapa waktu lalu nggak ada ketertarikan untuk membahas tentang Indonesia, khususnya Jawa Barat atau tempat kelahiran guys ya, baik itu kehidupan di sana maupun yang lainnya. Kan tetapi akhir-akhir ini aku merasa sangat senang guys, karena akhirnya telah hadir seorang sosok pemimpin yang memang adil dan bijak, juga berpihak kepada kepentingan rakyat Jawa Barat khususnya. Dari mulai kebijakannya, keputusannya, cara pandangnya, visinya, perintahnya, kerjanya, gaya bicaranya, dan sebagainya itu mencerminkan seorang pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin yang selama ini kita cari guys. Terkhusus untuk warga Jabar dimanapun berada ya. Dan pemimpin itu tidak lain adalah Kang Deddy Mulyadi. Ternyata Kang Deddy Mulyadi ini sudah semenjak tahun 2003 ya guys ya, bersikap dan melakukan hal-hal seperti ini. Jadi ini bukan hal baru untuk beliau. Beliau ini konsisten sejak tahun 2003 membantu rakyatnya yang miskin, yang sakit. Namun ada hal yang menarik kemarin itu guys ya, di Gedung Sate ketika beliau menyapa para ASN-nya dan beliau memperhatikan beberapa hal-hal yang memang urgent ya, yang memang darurat, memang yang harus dikerjakan secepatnya, segera untuk kepentingan rakyatnya. Kita langsung aja tonton videonya. Let's go! Normal. Enggak, nanti gini, rumah sakit jiwa itu ini kan problem ya. Waktu dirawat orang nggak ada masalah. Pulang ke rumah nggak kebeli obat, Pak. Betul. Ngamuk di rumah. Nah itu harus kita pikirkan nanti, biar nanti ada alokasi kita siapkan atau nyari CSR. Ya kan, CSR 2 apa perusahaan atau minimal di lembaga lain ya, di dinas. Karena kita siapin, nggak boleh putus Pak, harga obatnya kan mahal saya kan biasa jeng Nugelo jadi problem itu di sininya normal Pak, begitu pulang ke rumah kontrol Pak, nggak kebeli obat ya. Yang ngawas juga keluarga hare-hare Pak. Iya, dan nggak kebeli obat Pak. Ayo kan Nugelo mah hare Pak. Lamun kan loba duit nyalamperkeun. Ya itu yang harus nanti harus punya analisis di seluruh rumah sakit di Jawa Barat. Berapa kebutuhan obat pasca perawatan? Tapi sebenarnya nangani Nugelo mah nggak begitu berat. Ya Pak, kalau sudah obatnya bukan yang berat mah nangani nu cager. Karena dunia ini rusak bukan oleh orang gelo Pak, jelema nu hidang. Nuhun Pak. Ya Pak. Ya. Oh foto, ayo. Ayo. Siapa? Jadi beliau ini memerintahkan kepada para dokter ini supaya tidak menghentikan kegiatannya untuk melakukan pengobatan terhadap orang-orang yang mengalami gangguan jiwaan ini guys ya. Meskipun sudah dipulangkan ke rumahnya, tetap harus dilanjutkan pengobatannya. Hal-hal seperti ini juga diperhatikan karena kita tahu sendiri guys ya, di Indonesia itu orang-orang yang mengalami gangguan jiwa itu kadang kita sering lihat guys ya, di jalan-jalan, di perempatan-perempatan dengan pakaian yang udah kucel, compang-camping, dekil, udah bau guys ya, rambut juga udah mulai tebal, acak-acakan dan lain-lainnya. Seperti itu. Kita kadang harusnya gimana gitu, tapi dengan kepemimpinan beliau juga beberapa kali atau mungkin sering ya mengurus orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan seperti ini guys ya. Oke guys, kita lanjut videonya.
Nanti setelah ini ya. Tapi agak siangan. Ya. Bapak di bidang naon? Nanti di UPTD. UPTD naon? Parfum. Oh cocok. Nah, gitu. Tapi nggak hajak harap. Ulah dikiakan disangkana parfum. Gayot. UPTD apa Parbud UPTD-nya? Pengelolaan kebudayaan. Pengelolaan kebudayaan. Emang kebudayaan harus dikelola? Iya harus. Kebudayaan. Ya tuh ayeuna mah tahap pertama budaya sampah aja tuh. Keren-keren. Barusan beliau ketemu dengan pejabat Pemprov di bidang pengelolaan kebudayaan katanya. Dan beliau langsung tanya, emang kebudayaan harus dikelola ya? Oh, katanya, kata pejabat itu jawabannya, oh harus Pak. Oke, beliau langsung memberikan perintah langsung pada pejabat ini. Kalau begitu, kalau memang kebudayaan harus dikelola, berarti kebudayaan atau budaya sampah, cara mengelola sampah itu harus direalisasikan. Jadi suatu kegiatan yang real, yang nyata gitu guys. Jadi budaya itu tidak hanya tentang seni saja, tapi budaya tidak membuang sampah, budaya tentang menghargai orang lain, ramah tamah kepada orang lain, itu juga merupakan budaya ya. Jadi sini ada budaya membuang sampah itu pada tempatnya, ataupun kalau tidak ada tempat sampah, mereka masukin ke kantong mereka, kantong saku mereka, atau ke dalam tas, atau terus mereka bawa pulang ke rumah. Setelah di rumah mereka masukkan ke tong sampah yang ada di rumah. Seperti itu guys. Itu sebuah budaya ya guys. Budaya yang memang di Indonesia itu, khususnya di Jawa Barat itu harus dihadirkan ya. Seperti halnya di Jepang guys ya. Jadi harus dihadirkan, harus direalisasikan. Budayanya harus dipupuk ke masyarakatnya. Sosialisasinya, pendidikannya seperti apa. Ya, mendidik warga rakyat Jabar itu ya dengan budaya mengelola atau membuang sampah seperti ini, mengurus sampahnya seperti ini. Jadi budaya ini harus dibentuk ya mulai dari sekarang sesuai dengan saran dari Pak Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Let's go, kita tonton video berikutnya. Apa yang dipasarkan? Promosi pariwisata. Oh, pariwisata. Tahun ini kepariwisataan di Jawa Barat naik apa turun? Insya Allah harus naik terus Pak. Harus naik. Sejak Lebaran ini kunjungannya Naik Pak. naik apa turun? Kalau hotel katanya kan ngeluh-ngeluh pada kosong. Benar nggak? Kalau wisatawan sih tetap naik Pak. Betul. Tapi kalau hotel ngandalin dari kunjungan anggota, kunjungan pejabat, memang turun karena ongkos biaya perjalanan dari dinas pejabat dan nginep di hotelnya dikurangin ya. Tapi di Bandung penuh terus kan? Iya penuh terus. Kan banyak keluarga sekarang family vacation. Kemarin teteh nginep di hotel. Iya kebetulan. Saya nggak nginep teh, nggak kebagian tempat. Iya Bu. Oh, ini bidang statistik. Oh Diskominfo. DPMD Pak, desa Pak. Itu nanti ada rakor Pak. Ada rakor pembangunan desa terintegrasi ya tanggal 28 ya. Oke. Terus kemudian nanti dipersyaratkan. Walaupun sekarang masih standar 130 kan ke depan naik setelah Lebaran. Tapi dipersyaratkan Pak. Jadi desa akan menerima bantuan dari provinsi setelah bisa ngurus sampah dengan baik. Siapa? Termasuk kelurahan, nanti kasih tahu ya. Jadi biar orang ada kerja. Jadi sampah aja belum selesai diurus. Nah kan itu, jangan sampai gubernur ngurusin sampah di desa. Kami sudah data Pak, seluruh desa Jawa Barat yang sudah ada TPS-nya Pak. Nanti kami bisa eksposkan Pak. Sudah dicek belum desanya bersih? Sebagian sudah kami cek Pak. Kemarin liburan kemana? Ke Cilamaya Pak. Cocok. Emang kurang kaler? Pak. Paling angges ya Bu. Nah guys, jadi beliau barusan memerintahkan ke pejabat di bidang lainnya itu yang mengurusi masalah desa guys ya. Pemprov Jabar itu akan memberikan bantuan, dana bantuan ya guys, dana uang bantuan ke desa-desanya asalkan
syaratnya itu asalkan desanya itu bisa ngurus sampah atau bisa mengelola sampah. Seperti yang tadi ya, harus ada budaya mengelola sampah. Jadi beliau ini ingin desa-desanya itu supaya bersih dulu. Setelah bersih, nah barulah beliau akan menurunkan atau mengirimkan dana bantuan untuk pembangunan desanya tersebut. Jadi harus bersih dulu guys. Jadi kalau desanya itu udah mampu mengurus sampah, ya ngurus sampah lah, bersih-bersih, desanya dibersihkan, tiap hari rutin diangkut sampahnya. Terus mungkin membuat warganya itu lebih bisa gotong royong gitu guys ya, untuk membersihkan sampah. Nah setelah itu Pemprov Jabar akan memberikan dana bantuan, yaitu mungkin nantinya dipakai buat untuk pembangunan bak sampah di satu desa atau di satu RW, satu RT dan lain sebagainya, atau untuk menggaji para pekerja petugas kebersihannya, atau mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat gotong royong yang setiap seminggu sekali mungkin bisa membersihkan desanya, atau mungkin dananya itu bisa dipakai untuk membuat satu tempat pengolahan sampah yang bisa dijadikan misalkan di recycle ya, dibikin barang-barang tertentu gitu ya dari hasil pengelolaan sampahnya itu, misalkan jadikan pupuk organik, pupuk ini untuk pertanian gitu ya, ataupun mungkin bisa dijadikan barang-barang seperti pernak-pernik, aksesoris dan lain sebagainya. Yaitu sudah ada dan sudah banyak sekali kalau di Jepang itu ya, sudah memang merata di setiap kecamatan, kelurahan itu ada tempat pengelolaan sampah recycle yang dijadikan barang, dijadikan pupuk, dijadikan segala macam kebutuhan selanjutnya ya guys ya. Jadi bisa digunakan kembali. Misalkan kalau plastik ya jadi plastik nantinya. Kalau kaleng-kaleng bisa nantinya jadi kaleng, bisa diproduksi lagi. Misalkan jadi kaleng-kaleng mobil gitu ya. Mobil gitu ya. Kan ini body mobil itu kan dari kaleng-kaleng juga guys. Seperti itu. Oke guys, mungkin videonya sampai sini dulu. Besok kita lanjutkan lagi guys ya, dengan video tentang Kang Deddy Mulyadi ini. Aku ini sangat baru kali ini guys ya ngerasa senang sebagai warga Jawa Barat ya, walaupun aku tinggal di Jepang sudah belasan tahun, udah hampir 17 tahun ya di sini, alhamdulillah. Tapi baru kali ini aku ngerasa seneng, ngerasa kayaknya jadi pengen pindah kayak gini, seperti itu guys, pengen pindah ke Jawa Barat. Karena kalau ada sosok pemimpin seperti ini, insya Allah keadaan di Indonesia atau khususnya di Jawa Barat akan teratur lebih baik lagi daripada yang aku tahu sekarang. Ya, aku sambung lagi besok insya Allah dengan video-video Kang Deddy Mulyadi. Kita reaction lagi guys ya. Guys, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.